Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar rekan-rekan semua? Semoga rekan-rekan tetap dalam kondisi yang prima, dalam kondisi yang sehat, meskipun kasus Omikron sedang tinggi-tingginya di negara kita. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang masih setia untuk join di channel YouTube saya. Dan kali ini saya, Edi Susanto dari Jiotis Indonesia, akan kembali sharing tips dan trik untuk penggunaan Keyman. Pada modul kali ini, saya akan membahas mengenai Keyman date selection. Nah, seperti yang pernah saya utarakan di beberapa kesempatan yang lalu, bahwa salah satu fungsi dari Keyman adalah membuat strategi. Bagaimana kita membangun sebuah strategi yang tepat untuk melaksanakan kegiatan kita. Ada rumusan yang perlu kita perhatikan, bahwa rumus dari kesuksesan itu adalah salah satunya melakukan hal yang tepat pada saat yang tepat. Di dalam slide presentasi yang saya tampilkan, pada kuadran paling kanan atas, jika kita melakukan suatu kegiatan yang tepat pada saat yang tepat, maka potensi kesuksesannya ini menjadi sangat tinggi. Jika kemudian kita melakukan hal yang salah pada saat yang salah, outcome dari kegiatan itu berpotensi untuk mencapai kegagalan atau tidak terlaksana sesuai dengan yang diinginkan atau yang diperkirakan. Nah, bagaimana kita kemudian bisa menentukan apakah suatu kegiatan yang kita rencanakan ini memang bisa dilakukan pada suatu waktu yang tepat, sehingga prosentase keberhasilannya ini menjadi sangat besar. Di sini kemudian Keyman ini bisa kita manfaatkan untuk, melihat kapan saat yang tepat untuk melaksanakan, untuk mengeksekusi, rencana-rencana yang, eee, kita akan jalankan. Satu hal yang harus rekan-rekan miliki, pertama harus menginstall yang namanya Spacetime Application. Nah, ini bisa dicari di Google Play ataupun di, iOS. Ketika kemudian rekan-rekan, sudah menginstall aplikasi tersebut, nah ini saya berikan contohnya, sampelnya. Rekan-rekan akan melihat di bagian kalender, ya, seperti yang saya lingkari di gambar sebelah kiri, nanti diklik dan akan muncul satu halaman atau satu window lagi, di mana di sana di bagian paling atas ada almanak dan mystic door. Saat ini kita fokuskan pada bagian almanak. Seperti yang terlihat di gambar sebelah kanan, akan terlihat sebuah kalender dari tanggal 1 sampai tanggal 30 atau 31 di setiap bulannya. Jadi nanti rekan-rekan bisa melihat, eee, dan menyesuaikan bulan apa yang akan dilihat.
Nah, di dalam contoh ini saya ngambil, bulan Februari tahun 2021 karena pada saat saya screenshot ya, screenshot gambar ini adalah di tahun 2021 kemarin. Kalau untuk yang sekarang karena kita memasuki tahun 2022, nanti di bagian kalendernya langsung akan menyesuaikan di tahun yang sekarang. Dicari, karena di hari ini adalah tanggal 31, Januari 2022, nanti rekan-rekan bisa melihat atau memplot kalender untuk Februari 2022. Di luar itu, ada satu hal yang sama, terlepas dari bulan dan tahun yang akan dilihat. Ada satu tampilan seperti ini, di mana di sana rekan-rekan harus memperhatikan, di setiap tanggal ada tanda silang dan juga ada tanda bintang. Nah, maksudnya apa? Semakin banyak indikator dengan tanda silang, itu artinya hari tersebut ini dapat dikatakan energinya semakin tidak bagus. Semakin banyak tanda silang, energinya semakin tidak bagus. Semakin banyak indikator bintang, artinya semakin bagus hari tersebut. Jadi patokan pertama ketika kita mencari sebuah hari yang kita asumsikan cocok untuk melaksanakan kegiatan kita, carilah yang memiliki indikator bintang terbanyak. Ya, seperti yang kita lihat di layar di tanggal 21 ada 2 tanda bintang dan di tanggal 27 ada 3 bintang. Nah, kalau kita harus memilih, maka pilihlah yang memiliki tanda bintang terbanyak. Dalam hal ini di tanggal 27 Februari 2021. Itu yang pertama, itu patokan yang pertama. Oke, jadi kita fokuskan di kalender yang memiliki tanda bintang terbanyak. Selanjutnya, patokan yang kedua setelah kita sudah menemukan atau sudah menentukan kira-kira di tanggal berapa yang memiliki indikator bintang terbanyak, maka kita klik di tanggal tersebut dan nanti akan kita lihat sebuah halaman di mana di sana ada variabel officer dan variabel constellation. Dua variabel ini adalah dua variabel yang penting pada saat kemudian kita akan melakukan eksekusi dari suatu kegiatan. Yang ingin saya, katakan bahwa di dalam beberapa referensi, kita harus tahu kapan menggunakan officer dan kapan menggunakan constellation. Tapi kita akan bahas itu di bagian, terakhir dari presentasi ini. Eee, yang penting pada saat ini perhatikan di sana ada officer dan constellation. Ketika kita klik di bagian officer, ya, di bagian officer, nanti akan kita lihat bahwa di sana akan muncul satu keterangan, di mana officer stable adalah cocok untuk digunakan ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas yang memiliki efek jangka panjang. Misalnya, pernikahan atau konstruksi yang, membutuhkan waktu bertahun-tahun. Nah, ini cocok. Sebab energinya menurut officer-nya adalah stabil, tidak goyah. Dengan demikian diharapkan
ketika ada kegiatan yang dilakukan pada saat itu, ini memiliki efek jangka panjang yang stabil dan energinya tidak cocok untuk melakukan, projek-projek jangka pendek yang, yang dalam hitungan, minggu selesai atau hitungan hari selesai. Nah, ini tidak cocok untuk dilakukan eksekusi pada hari itu. Oke. Nah, kemudian, eee, di bagian constellation, kita akan menemukan, hal yang sama, ya, energi berdasarkan constellation, kita akan memunculkan hal yang sama. Seperti yang kita lihat bahwa constellation-nya di sini adalah room. Nah, constellation room energinya ini adalah yang, yang cocok untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan relationship, pernikahan, permulaan starting suatu project, konstruksi, investasi, dan lain sebagainya. Artinya antara energi officer dan energi constellation pada saat itu adalah memiliki, memiliki energi yang katakanlah itu sejalan. Tetapi kadang-kadang kita menemukan bahwa antara officer dengan constellation itu ketika kita lihat detailnya, ini energinya seperti saling bertentangan. Sebagai contoh misalnya, ada suatu keadaan di mana ketika kita melihat officer energinya cocok untuk melakukan pernikahan, tetapi ketika kita melihat ke konstelasinya ternyata energinya tidak cocok untuk melakukan pernikahan. Ketika rekan-rekan mengalami atau mendapatkan hal seperti itu, maka saran saya adalah hal-hal yang dapat kita selesaikan dalam hitungan jam, katakanlah misalnya kita melakukan, tadi pernikahan atau tanda kontrak yang itu bisa selesai dalam kurun waktu tertentu, misalnya 1 jam atau 2 jam, udah udah bisa kurang lebih diperkirakan waktunya, maka perhitungan dengan energi constellation ini bisa digunakan. Tetapi kalau kemudian, eee, suatu kegiatan itu tidak bisa diperkirakan durasinya, tetapi dalam 1 hari misalnya, katakanlah, eee, rekan-rekan mau interview. Nah, interview ini kan tergantung juga dari jam berapa sampai jam berapa. Akan tetapi pada faktanya di lapangan bisa jadi proses interview itu ternyata jamnya itu molor atau ngaret. Dengan demikian, proses interview itu lebih aman kalau kita menggunakan officer karena energi officer itu berlangsung dalam 1 hari. Tetapi energi constellation itu berlangsung dalam beberapa jam. Itu yang perlu rekan-rekan pahami terlebih dahulu. Contoh yang lain misalnya, pada saat kita ingin mengirimkan sebuah, dokumen project. Kita rencanakan besok saya akan mengirimkan dokumen tersebut pada jam 9 pagi. Tapi pada, pelaksanaannya bisa jadi itu akan molor dan tidak pas jam 9 pagi. Bisa jam 12 siang, bisa jam 1 siang, atau mungkin jam 3 sore. Oleh karena itu, saya sarankan ketika rekan-rekan menemui sebuah kegiatan yang, eee, durasinya itu tidak bisa kita pastikan jamnya, maka lebih aman menggunakan ukuran energi dari officer.
dibandingkan menggunakan energi dari, eee, constellation. Sudut sudut pandang dari energi constellation ini lebih sempit dibandingkan dibandingkan dengan menggunakan, officer. Oleh karena itu, di dalam beberapa sekolah metafisik Tiongkok, ada beberapa master yang malah, dalam tanda kutip, tidak menganjurkan atau tidak melihat, eee, energi dalam sudut pandang constellation. Mereka lebih cenderung menggunakan sudut pandang energi dari officer karena karena, coverage-nya bisa lebih luas dalam satu hari itu. Oke, itu yang dapat saya sampaikan atau dapat saya sharing pada, kesempatan kali ini. Jika ada kesulitan, ingin bertanya lebih lanjut, silahkan email ke saya atau, bergabung di channel Telegram Geodes Indonesia. Kita nanti bisa bertanya jawab dan berdiskusi dengan lebih, panjang lebar lagi. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.